204-222 kelas F Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai fotosintesis. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya serta klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua, membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, membuktikan fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, membuktikan pengaruh warna atau spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis. Dan yang kelima, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis pada tumbuhan. Pada percobaan yang pertama, alat dan bahan yang dibutuhkan: air secukupnya, botol plastik, soda kue, tanaman hidrilla verticillata, stopwatch dalam HP, benang jahit, alat penghitung, gunting, sendok, termometer air, penggaris, dan plastik jilid yang berwarna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Langkah yang pertama, potong tanaman hidrilla sebanyak 5 tangkai dengan setiap tangkainya berukuran 10 cm. Kemudian, ikat ujung tangkai pada tanaman hidrilla menggunakan benang jahit. Setelah tanaman hidrilla terikat, kemudian masukkan air ke dalam botol sebanyak 3/4. Langkah yang pertama, potong tanaman hidrilla sebanyak 5 tangkai dengan setiap tangkainya berukuran 10 cm. Kemudian tutup botol plastik. Langkah selanjutnya, letakkan tanaman hidrilla yang terdapat pada botol yang berisi air di tempat gelap. Kemudian hitung banyak gelembung dan cek suhu dan catat pada tabel pengamatan kurang lebih 3 menit. Kemudian kita amati banyak gelembung yang terdapat pada botol plastik yang berisi tanaman hidrilla. Setelah 3 menit, kemudian cek suhu pada air. Kemudian catat pada tabel pengamatan. Dan letakkan tanaman hidrilla di tempat terang. Setelah itu, masukkan sepucuk soda kue ke dalam botol plastik. Beri setel stopwatch selama 3 menit untuk menghitung gelembung dan suhu pada botol. Warna merah seperti ini. Karena percobaan kali ini dilakukan pada siang hari, maka matahari berada di atas. Lakukan secara bergantian.
Percobaan kedua, alat dan barang yang harus dibutuhkan yaitu gunting, panci sebagai ganti gelas kimia yang berukuran 250, piring sebagai ganti cawan Petri, gelas sebagai ganti gelas kimia yang berukuran 50 ml, betadine sebagai ganti Lugol, alkohol 70%, dan air, dan 7 helai daun singkong. Langkah yang pertama, pilihlah daun singkong yang menghadap matahari. Bungkus bagian tengah menggunakan aluminium foil yang telah direkatkan isolasi benih. Usahakan pada bagian tengah daun tertutup rapat dan dikelilingi oleh isolasi. Kemudian tunggulah sampai 7 hari. Pemetikan daun dilakukan pada sore hari atau pagi hari sebelum matahari terbit. Setelah itu, buka bagian tengah daun menggunakan gunting. Setelah pembungkus terbuka, kemudian nyalakan kompor. Gunakan api sedang. Sambil menunggu air mendidih, kita masukkan alkohol sebanyak 50 ml ke dalam gelas. Setelah air mendidih, masukkan daun ke dalam panci. Setelah 5 menit, angkat daun dan tiriskan. Saya meniriskan daun menggunakan garpu dan ditaruh di atas tisu. Selanjutnya, masukkan daun yang telah ditiriskan tadi ke dalam gelas yang berisi alkohol. Langkah selanjutnya, masukkan gelas ke dalam panci yang direbus tadi kurang lebih 3 menit. Usahakan permukaan gelas tidak menempel pada panci. Setelah 3 menit, kemudian angkat gelas yang berisi alkohol. Jangan lupa matikan kompor. Langkah selanjutnya, teteskan betadine sebanyak 10 tetes pada piring. Kemudian, masukkan daun yang telah direbus menggunakan alkohol tadi ke dalam piring. Kemudian tambahkan sedikit betadine lagi agar daun tercampur dengan betadine, agar nantinya bisa terjadi perubahan pada daun. Setelah daun tercampur merata dengan betadine, kemudian tiriskan daun ke dalam piring. Kemudian amati perubahan pada daun di bawah sinar matahari dan catat dan dokumentasikan perubahan apa yang terjadi pada daun sebelum dan sesudah ditetesi Lugol. Sekian video praktikum mengenai fotosintesis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.